Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ya, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Dr. Aditya, Ketua DPW LDII Lampung, dengan Ustadz Johan Wahyudi SPDI, Biro Hubungan Antar Lembaga LDII Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Dr. Aditya dan Pak Ustadz Johan terkait program kerja baik di 2022 dan 2023 mendatang. Sekarang kita berada pada sesi ketiga terkait soal menyambut tahun baru 2023 sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Pak Dr. Aditya, ini kita kan tahu sebentar lagi kita menyambut tahun 2023. Ya. Ini menarik, ini gimana sikap kita menurut Pak Dr. Aditya ini? Silakan. Ya, kalau kita lihat di media ya, apalagi media-media mainstream, bahwa banyak ketakutan, kekhawatiran tentang prospek ekonomi terutama. Betul. Gitu ya. Ya mungkin wajar-wajar saja kan, biasanya prediksi itu tentu ada dasarnya, ada hitung-hitungannya, tapi ya kita sebagai orang yang beragama, agama kita juga mengajarkan, kita yakin bahwa Allah itu memberikan beban itu sesuai kemampuan kita. Iya. Ya. Jadi kita harus yakinin itu betul. Jadi mungkin ada tantangan. Iya. Nah, kita juga punya peluang menurut saya. Jadi memang itu yang harus kita kita terima dengan kesadaran bahwa memang ya makin hari memang kompleksitas masalah itu makin berat tentunya. Nah, mungkin makanya kalau kami di LDI itu menyiapkannya itu generasi itu dari kalau istilah kami itu dari cabai rawit. Dari anak-anak kecil kita coba bangun ya kemandirian. Jadi kita punya juga tagline itu generasi penerus LDI itu dengan 3 sukses. Yeah. Namanya Trisukses. Jadi yang pertama dia generasi yang alim faqih. Jadi dia ngerti agama, tahu hukum ya. Yang kedua generasi yang berakhlakul karimah. Jadi punya akhlak yang baik ya, kemudian juga terjaga dari kerusakan ataupun pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Yang terakhir itu adalah sukses secara kemandirian. Nah, itu yang mungkin kita jadi sewaktu mereka mondok, waktu mereka sekolah itu memang jadi banyak banget yang kita mau. Jadi mereka anak-anak itu kita coba bangun tadi secara ilmu, secara akhlak, kemudian juga kita coba ajarkan juga peluang. Mungkin nanti ya tadi yang digitalisasi itu kan kita juga coba mengenalkan, karena kan sepertinya ekonomi itu eranya sudah tidak konvensional lagi, misalnya Pak Umar, jadi mungkin pemasaran dan sebagainya. Kemudian juga kita coba melihat apa sih yang bisa dilihat peluang ya. Di beberapa pondok pesantren itu ada kurikulum, mereka juga diajarin cara berinvestasi ya, maksudnya jadi investasi. Dikenalkan. Jadi LDI itu tidak perlu agama tadi Pak Umar. Jadi saya juga dari DPP, jadi misalnya adik-adik ini coba dikenalkan main bursa misalnya. Ada bursa, tapi bursa yang sesuai syariah. Yang sesuai syariah. Kita ada pakarnya, kebetulan salah satu ketua DPP kami itu ada dokter ekonomi syariah di Jogja. Dia ngasih, ini jadi nggak semuanya jelek ya. Trading segala macam itu yang memang benar-benar fair, yang sesuai syariah ada kok ya. Ya ada yang kita bisa mungkin yang punya ketertarikan, punya kemampuan, punya modal bisa ke situ misalnya ya. Ataupun misalnya kita yang tadi ngelihat yang jualan-jualan online ini. LDI sebenarnya namanya punya usaha bersama di beberapa tempat yang sudah sukses, bisa jual beli antar warga dan sebagainya. Jadi memang ini yang kita sangat dorong ke depannya. Nah, ya. Memang tantangannya besar, tapi kan kita tidak boleh ketakutan duluan. Kita siapkan mental. Insya Allah selalu ada peluang sih. Di setiap kesulitan ya pasti ada peluang, asal kita mau, kita memang sungguh-sungguh, kita insya Allah bisa melaksanakan. Ya, Mas Ilan, ya. Pak Ustadz, ini yang menarik apa yang kata Pak Ketua tadi, ada 3
Trisukses. Trisukses tadi. Dan itu pastinya ditekankan juga di pesantren pendidikan Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Betul. Barangkali kalau pesantren kemudian dengan pembentukan generasi yang alim fakih dengan ahlul karimah kan sebenarnya sudah biasa kan gitu ya. Oh, itu aja udah biasa itu ya. Kita yang tingkatannya harus naik gitu ya. Ke kemandirian. Oh, kemandirian. Nah, jadi kita memang memberikan pembinaan sejak tadi yang katakan dokter itu cabai rawit sudah kita bina kemandirian. Artinya mandiri sesuai dengan tingkatannya masing-masing kan gitu ya. Kalau yang anak-anak PAUD, SD mungkin ya mandirinya cukup mengurusi keperluannya sendiri kan gitu. Tapi kalau sudah dewasa ya mandiri secara finansial kan diantaranya begitu. Kenapa kita juga mengarah ke kemandirian? Karena di dalam hadis juga disebutkan bahwa di akhir zaman itu mau tidak mau untuk menegakkan agama itu memerlukan dinar dan dirham. Artinya kan memerlukan ekonomi yang kuat gitu kan. Iya. Karena sudah terbukti kan kita bangun masjid tentu tidak bisa kan hanya dengan disulap simsalabim masjid terbentuk kan itu. Lembaga pendidikan lain sebagainya juga seperti itu, memerlukan dana. Nah, sehingga kita mengarah ke ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi yang ada di majelis-majelis taklim atau di tingkat PC, nah, kita mendorong ada UB. Memang UB itu ya belum formal kan gitu ya, masih hanya sekumpulan beberapa orang menghimpun modal, kemudian mendirikan usaha, ada yang pertokoan, ada yang mungkin simpan pinjam dan sebagainya. Ketika sudah mampu, kita dorong untuk menjadi badan usaha, baik itu berbentuk koperasi ataupun usaha dagang dan sebagainya yang sudah lebih formal. Itu kita seperti itu. Sementara di pesantren itu ada sudah menjadi materi pokok. Jadi syarat untuk kelulusan di pesantren-pesantren LD itu adalah ketika mereka sudah mengikuti diklat manajemen. Nah, itu menjadi biasanya pendidikan paling terakhir diklat manajemen itu, dan itu menjadi persyaratan. Mereka kita berikan materi-materi manajemen, pengelolaan usaha, kita panggilkan memang pakar-pakar, di samping memang pengajar dari lokal, sampai di akhir nanti mereka harus bisa merumuskan bisnis plan gitu. Apa yang akan mereka rencanakan gitu kan, di masa yang akan datang. Nah, itu adalah contoh konkret bahwa kita juga memang konsen di bidang kemandirian itu. Di bidang usaha di bidang usaha. Pak Dr. Aditya, ini kan tahun 2023 banyak pihak juga yang pesimis ya, terkait seperti yang Pak Dokter katakan ya, inflasi, resesi dan sebagainya. Menurut Pak Dr. Aditya sebaiknya bagaimana? Ya, itu memang yang saya bilang, saya tidak menyalahkan orang punya prediksi itu, tapi kita punya keyakinan bahwa kita masih punya Allah. Kita yakin kita pasti akan ditolong kalau kita memang bersungguh-sungguh ya. Nah, jadi kita memang tidak terlalu khawatir, jangan sampai terlalu khawatir dengan masa depan, tapi kita selalu kita itu kan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, cobalah cari peluang dan sebagainya. Memang itu yang kita sangat tekankan ke generasi muda kita, bahwa memang kalau kita cuma diam saja, pasrah ya nggak bisa. Memang kita harus cari dan harus bergerak, harus cari peluang. Kemudian kekhawatiran itu dijadikan semangat, jadi jangan sebagai ketakutan. Jadi kekhawatiran hal-hal yang memang agak-agak diprediksi ya mungkin biarkan saja, tapi kita jadikan itu semangat bahwa memang kita harus lebih kerja keras lagi. Jadi karena memang ke depan akan lebih susah, jadi mungkin ya jangan sampai kita seperti yang kemarin kan, hadisnya juga kan orang yang hari ini sama dengan hari yang lalu ya rugi. Ya, jadi makanya kita sama-sama cari, kemudian juga yakin bahwa memang keadaan ini tuh selalu kan Allah itu bikin, kalau kami punya keyakinan bahwa bumi Allah lah yang ngatur, bahwa di satu sisi memang ada hal-hal yang mengurangi, di sisi lain tuh pasti ada yang menambah. Jadi kayak ada keseimbangan ya. Jadi kayak seperti
orang kan ada yang bikin kerusakan, tapi di bagian lain ada juga orang yang bikin perbaikan. Jadi memang ada hal-hal yang seperti itu yang kita. Nah, kita sekarang tuh kita milih di bagian mana. Nah, kita mau jadi yang merusak juga atau yang kita di bagian positif, Pak. Ya, harus keyakinan karena Ah. kalau kita tidak begitu kan jadi kita akan statis sih menurut saya. Jadi memang inovasi, dan memang sekarang itu nggak bisa kita hidup sendiri, kita harus berkolaborasi, bersinergi ya, tidak hanya sesama kita dan segala macam lah. Jadi itu juga, ini yang mungkin yang kita harapkan tahun ke depan, apalagi 2024. Oh iya. Ya, itu tahun politik ya. Tahun politik. Kami berharap politik itu juga tidak menakutkan seperti coba berpolitik dengan riang gembira, dengan ya banyak yang khawatir juga terjadi pecah belah dan sebagainya. Yang kami sangat yang kami prihatin juga yang punya label sebagai tokoh gitu ya dan sebagainya itu tidak meredam itu. Nah, jadi kadang-kadang ngasih komentar-komentar yang sifatnya juga makin memperuncing. Cobalah cari. Jadi politik itu hal-hal yang baik, hal-hal yang ini proses demokrasi yang harusnya kita sambut dengan gembira, dengan sukacita. Dan ini kan semacam sunatullah lah, bahwa memang itu harus terjadi. Tinggal kita kemas tidak jadi perpecahan seperti yang tahun-tahun lalu. Kenapa harus selalu panjang gitu kan, dan high cost. Kita boro-boro kita akan mendapatkan suatu kebaikan, yang ada kita malah menambah luka dan sebagainya. Itu yang LDI sangat memprihatinkan. Kita sudah merdeka 70 tahun lebih loh. Iya, persatuan kesatuan gitu ya, Pak Dokter. Ini karena kita bicara soal politik, kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya, Pak Dokter ya. Iya, Pak Ustadz ya. Oke. Iya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua DPW LDI Lampung, Bapak Dr. Aditya, bersama Ustadz Johan Wahyudi SPDII, Biro Hubungan Antar Lembaga LDII. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.